Nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Selamat siang Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Sukacita boleh berjumpa kembali. Kita boleh beribadah di rumah Tuhan. Semua berbahagia, amin. Lihat orang di samping Anda, apakah wajahnya berbahagia? Sambil bilang buat dia, engkau dikasihi Tuhan. Haleluya. Pada kesempatan ini saya ingin menyapa bagi saudara yang baru pertama kali hadir. Boleh angkat tangannya. Yang baru pertama kali hadir, jangan malu saudara, boleh angkat tangannya. Ada di sebelah sana juga. Kami ucapkan selamat datang, selamat beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Tuhan baik bagi kita semua, amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu juga yang duduk di balkon, mari buka kedua tangan kita semuanya. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami membawa hati kami, membawa syukur kami, mengarahkan pikiran kami terfokus kepada pribadi-Mu pada siang hari ini Tuhan. Apapun yang menjadi beban kami mau tanggalkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau memandang Engkau, Engkau besar, Engkau ajaib, Engkau yang ada di dalam kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau menemukan hati kami, menyembah Engkau siang hari ini. Sebab satu alasan kami datang di rumah-Mu yang kudus ini adalah untuk menyembah-Mu Tuhan. Kau yang layak menerima pujian kami. Kau yang layak ditinggikan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, ambil alih ibadah kami pada siang hari ini. Intervensi semuanya Tuhan. Nyatakan kehadiran-Mu bagi kami Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami akan memulaikan ibadah pada siang hari ini. Kami tahbiskan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bersama-sama kita berkata, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari buka hati kita menyembah Tuhan siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Layak terima pujian kami Yesus. Mari mulai angkat suaramu menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau baik Tuhan. Dimanapun Anda duduk saat ini, baik Anda yang duduk di bagian belakang, mari terkoneksi dengan Tuhan. Oh Yesus, kami sembah Engkau, kami sembah Engkau. Terima kasih, terima kasih. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Amin. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia,
selalu setia dalam hidup kami. Oh, mari panggil Dia Bapa. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, segala jiwa kami tenang Tuhan. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih
segenap hati. Ya Tuhan, menyediakan yang ku perlu. Kau setia Tuhan. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur dari hati kami Tuhan. Kami bawa pujian, kami bawa syukur di hadapan-Mu. Oh Yesus, amin, amin. Bahwasanya untuk selamanya kasih setiamu, Kau baik Tuhan. Mari nyanyikan kebaikan Tuhan siang hari ini. Nyanyikan kesetiaan Tuhan. Jiwa kami yang dari hati kami Tuhan. Ya Tuhan, ini hati kami, ini hati kami bersyukur, berterima kasih. Ini hati kami bersyukur, sebab Kau baik, sebab Kau setia. Banyak yang Kau lakukan, banyak yang Kau perbuat. Kami temukan kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Mu Tuhan selalu baru setiap pagi. Haleluya. 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 Kami bermazmur. Mari bebaskan dirimu siang hari ini menyembah Tuhan. Mari bermazmur bagi Tuhan. Kami bawa korban syukur bagi-Mu Tuhan. Yesus.
perisai dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak akan goyah. Kau penolong kami yang setia Tuhan. Tak pernah gagal dalam hidup kami. Ya Tuhan, thank you Lord. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Kau penolong kami yang setia Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku, Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku
kiri, bilang kekuatan Tuhan turun atas kita hari ini. Haleluya. Yang setuju berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Dia setia, yang selalu ada bagi setiap kita. Terpujilah namamu Tuhan. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Amin. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Lagi. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindungan kita. Ya. kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Semua. Ya, Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya, Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Katakan amin. Terjadi buat kami Tuhan. Siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya. Niscaya takut ku lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Ya Tuhan. Dia Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Semua tepuk tangan di atas kepala sama-sama. Ya. Kini kami umat pemenang Tuhan. Kami akan selalu percaya padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dia Yesus gunung batu di dunia, Deklarasikan siang hari ini. Ya. di dunia. Ya. Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Ya, Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya, Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Tempat berlindung. Tempat berlindung yang teduh, tempat berlindung yang teduh. Sekali lagi yang percaya tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Kami tidak akan pernah takut Tuhan, karena kami percaya Kau perisai perlindungan kami. Nyanyikan bersama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. semua. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Badadadam pam pam, badadadam pam 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 pam, badadadam pam pam, badadadam. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara. Kaulah menara dan kota Semua siap.
setiamu tak pergi dariku. Yang percaya tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan, kekuatan dari-Mu Tuhan. Kami adalah orang-orang yang dikasihi oleh Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, betapa besar kasih-Mu Yesus. Mari bersama-sama naikkan pujian. Tiada yang seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Amin. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Terima kasih Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Tiada yang seperti Engkau. Amin. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doa. Tiada yang seperti Yesus. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup
Setiap kami anak-anak-Mu pada siang hari ini mengucap syukur ya Tuhan. Sebab Engkau Tuhan selalu mau memulihkan kami. Engkau Tuhan yang selalu mau memberkati kami. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu yang sudah kami terima ya Bapa. Siang hari ini pun kalau kami boleh ada dalam bait-Mu, kami boleh bersekutu satu dengan yang lain sebagai saudara bersaudara di dalam Engkau. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu. Benar Tuhan, dalam hadirat-Mu kami mendapatkan kekuatan. Dalam hadirat-Mu Engkau memulihkan kami. Bahkan dengan iman Tuhan kami mempercayai dalam hadirat-Mu Engkau menyembuhkan setiap kami. Amin. Tuhan, ya Bapa kami, berbicaralah atas firman-Mu. Sebab kami semua anak-anak-Mu kami butuh firman-Mu untuk terus menjadi penuntun dalam perjalanan hidup kami. Berbicaralah atas firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi semua kami dengan pengurapan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap kita yang siap merenungkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Kasetos, salam kiri dan kanan katakan, selamat hari Minggu. Jangan lupa senyumnya Bapak Ibu, silakan duduk. Hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan sebuah kebenaran. Kalau di awal bulan Juli Ibu Gembala sempat menyampaikan kebenaran tentang Tuhan yang selalu mau memberikan kita kemenangan. Karena memang Bapak Ibu kalau kita baca di Alkitab, hati Tuhan adalah selalu memberikan kita kemenangan melewati atau menghadapi segala situasi yang sulit. Kita mungkin mengalami peperangan-peperangan. Di awal bulan Juli Ibu Gembala sempat menyampaikan ayat bagaimana orang Israel menghadapi peperangan-peperangan selama ada di padang gurun. Begitu keluar dari tanah perjanjian, selama 40 tahun bangsa Israel ada di padang gurun. Mereka bukan hanya melewati situasi yang sukar, karena padang gurun itu bicara soal tempat yang tidak enak. Malam begitu dingin, tapi ada tiang api. Siang begitu panas, tapi ada tiang awan. Tapi di satu sisi juga mereka harus bertempur dengan bangsa-bangsa yang menghalangi mereka untuk datang ke tanah perjanjian. Tapi Tuhan selalu berikan mereka kemenangan. Nah, itulah sebabnya saya meyakini bahwa hati Tuhan mau selalu memberikan kita kemenangan. Tetapi memang Bapak Ibu, di dalam setiap kita lah ada respon yang Tuhan mau untuk kita bisa berespon dengan benar. Di minggu yang lalu Pastor Jeffrey sempat menyampaikan tentang penderitaan yang panjang dan juga bagaimana kita menyatakan kemuliaan Tuhan. Di ibadah raya 2, ibadah raya 1, beliau menyampaikan tentang bagaimana kita bisa melewati penderitaan yang panjang. Hari ini Bapak Ibu saya mau mengajak kita merenungkan, saya beri tema respon terhadap pencobaan. Coba kita lihat dasar firmannya dari Yakobus pasalnya yang pertama, ayatnya yang kedua sampai dengan ayat yang keempat. Tapi sebelum saya lanjut Bapak Ibu, kenapa kita perlu merenungkan kebenaran ini? Karena gini, pencobaan memang akan selalu datang dalam hidup kita. Bapak Ibu suka atau tidak suka, pencobaan akan datang. Kita bisa berdoa, Tuhan jauhkanlah kami, lepaskanlah kami daripada segala pencobaan. Tetapi ada yang kemudian pencobaan-pencobaan yang tetap kita alami. Nah, kita seringkali sudah berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya sudah berdoa nih bahwa kalau boleh saya dilepaskan dari pencobaan. Tapi kenapa saya justru mengalami pencobaan? Nah, ada satu ayat di Yakobus ini, sebenarnya di ayat yang kedua, nanti kita akan baca sampai ayat yang keempat. Bahwa ada sebuah jenis pencobaan yang memang saya dan saudara harus hadapi. Kenapa? Tujuannya adalah untuk melihat apa yang ada di dalam kita. Untuk menguji segala nilai yang ada di dalam kita. Iman kita lah, karakter kita. Coba kita baca dulu sama-sama Bapak Ibu. Bagaimana kalau kita baca bergantian ya Bapak Ibu. Saya baca ayat yang kedua, Bapak Ibu baca ayat yang ketiga, ayat yang keempat kita baca sama-sama. Yakobus pasalnya yang pertama, ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ayat 3. Sama-sama 2, 3. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tadi saya katakan di awal Tuhan Yesus sendiri mengajarkan dalam doa Bapa kami, lepaskanlah kami daripada yang jahat, jauhkan kami dari segala pencobaan. Tapi kenapa ada pencobaan yang kita alami? Sebab memang Bapak Ibu ada sebuah jenis pencobaan yang bukan untuk menghancurkan kita, yang bukan bahkan datangnya daripada si jahat. Tapi Tuhan mengizinkan, bahasa ekstrimnya memakai kata bahkan Tuhan mengirimkan seolah-olah sebuah tes untuk kemudian menguji segala nilai yang ada di dalam kita. Coba kita gali Bapak Ibu pelan-pelan ayatnya yang kedua. Dalam King James Version dikatakan begini Bapak Ibu. My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptation. Nah kata temptation di situ dia pakai dengan bahasa Yunani. Bahasa Yunaninya adalah peirasmos. Peirasmos punya arti, ini yang menarik Bapak Ibu.
Perasmos punya arti, temptation itu, pencobaan itu punya arti masalah yang diizinkan oleh Tuhan. Ada sebuah pengertian yang ekstrim, tapi saya lebih suka pakai kata ini, yang dikirimkan seolah-olah. Tapi saya lebih suka pakai kata yang diizinkan oleh Tuhan untuk melayani, untuk menguji kita, membuktikan karakter kita, membuktikan iman kita, membuktikan kekudusan kita. Jadi sebuah ujian yang memang datang dalam hidup kita. Nah, itu yang kadang-kadang saudara tidak mengerti. Bukankah saya udah berdoa, kalau boleh lepaskan kami daripada yang jahat, jauhkan kami dari segala pencobaan. Tapi kenapa tetap datang? Karena memang ada pencobaan-pencobaan yang diizinkan Tuhan datang dalam hidup kita. Sebenarnya mau ngetes setiap kita. Sebelum saya lanjut, coba lihat wajah kiri dan kanan. Adakah yang lagi menghadapi cobaan seperti ini? Kasih senyum sama dia, kasih kekuatan, bilang tenang, ada Tuhan. Oke, nah di dalam tadi ayatnya yang kedua dikatakan anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Kalau begitu bagaimana respon kita sebenarnya waktu kita menghadapi pencobaan yang datang. Yang memang kita nggak mau tapi tetap datang. Karena memang diizinkan datang untuk menguji semua nilai yang ada pada kita. Bapak Ibu setiap hari minggu kita ibadah, setiap hari Bapak Ibu baca Alkitab. Maka ada nilai-nilai yang Tuhan juga mau uji. Nah yang namanya ujian sebenarnya tentu ujung-ujungnya supaya naik kelas. Jadi nggak ada loh ujian yang menghancurkan kita. Pencobaan yang Tuhan izinkan datang tidak ada yang tujuannya sekali lagi menghancurkan setiap kita. Hanya iblis yang intimidasi kita Bapak Ibu. Iblis yang kasih pikiran-pikiran yang sia-sia, yang membuat kita menjadi tawar hati. Kita menjadi lemah, bahkan kemudian kita komplain sama Tuhan. Padahal sebenarnya kalau, coba Bapak Ibu, saya juga tadi katakan ini di ibadah raya 1. Bukankah ada ujian-ujian yang datang dalam hidup kita, pencobaan perasmos ini yang datang dalam hidup kita, yang waktu yang lalu, yang kemudian tadinya kita nggak setia sama Tuhan. Tadinya kita boro-boro mau baca Alkitab, boro-boro mau cari Tuhan sungguh-sungguh. Nggak ada tuh hal-hal seperti itu. Tapi kemudian ada ujian-ujian, pencobaan-pencobaan yang kemudian itu datang untuk menguji memang apa yang ada di dalam kita. Tapi di satu sisi juga untuk membuat kita semakin begini Bapak Ibu. Semakin menyadari bahwa setiap kita butuh Tuhan. Karena kalau nggak ada ujian, nggak ada tantangan, nggak ada pencobaan. Ayo Bapak Ibu coba kita evaluasi diri kita. Banyak loh saya ketemu dengan orang-orang yang kemudian hari-hari ini ikut Tuhan sungguh-sungguh. Mau bersekutu dengan Tuhan, bahkan mau bersekutu dalam komunitas. Mau belajar, ikut som dan lain sebagainya. Bapak Ibu tahu kenapa? Karena dia bilang gini, wah dulu hidup saya dulu nggak begini. Hidup saya kacau banget. Tapi ada sebuah peristiwa-peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi datang dalam kehidupannya. Yang membuat dia menyadari bahwa begini, Tuhan ada dan tentu saja Tuhan mengasihi dia. Kita lanjut lebih dalam dulu Bapak Ibu. Yang pertama, respon kita anggaplah sebagai suatu kebahagiaan waktu kita menghadapi pencobaan. Bahasa aslinya King James Version bilang count it all joy. Kita hitung itu semua sukacita. How come? Udah pencobaan, nggak mengenakan, tapi Alkitab bilang hitung itu semua sukacita. How come, bagaimana bisa Tuhan? Nggak enak, tapi Tuhan bilang count it. Hitung itu semua sukacita. Kasih senyum dulu kiri dan kanan. Bilang hitung itu sukacita. Nah saya bertanya-tanya Bapak Ibu. Bagaimana bisa kita bersukacita di saat ada ujian pencobaan yang tidak menyenangkan datang dalam hidup kita. Ternyata kata joy yang dipakai di Yakobus pasalnya yang pertama ayat yang kedua. Itu pakai kata kara. Kara itu ternyata sama dengan yang di Yohanes 15 ayat yang ke-11 Bapak Ibu. Coba kita lihat kembali. Yohanes 15 ayat yang ke-11 bilang begini. Semuanya itu kukatakan kepadamu. Ini yang ngomong Tuhan Yesus. Supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Katakan sukacita menjadi penuh. Ternyata begini. Kita waktu menghadapi pencobaan. Hal-hal yang sukar datang dalam hidup kita. Kita dihitung untuk menghitung semua itu sebagai suatu sukacita. Sebab itu memang sukacita yang sebenarnya bukan dari kemampuan kita. Kita tidak bisa berpura-pura. Bagaimana bisa saya bersukacita di tengah situasi yang tidak gampang, penderitaan, pencobaan yang begitu berat. Itulah sebabnya Yohanes 15 ayat yang ke-11 katakan sukacita ini sebenarnya datangnya dari Tuhan. Jadi sukacita itu sudah ada di dalam kita. Biarlah sukacitaku itu menjadi penuh di dalam kamu. Jadi sebenarnya tinggal kita mengeluarkan sukacita yang dari Tuhan. Amin.
Sukacita dari Tuhan sudah ada dalam diri saudara dan saya. Tapi seringkali iblis bilang, hei, mau berbahagia seperti apa? Mau bersukacita seperti apa dengan situasi yang tidak menyenangkan, yang tidak enak. Bapak Ibu, salah satu cara kita melawan setiap serangan, intimidasi daripada iblis, kita harus memperkatakan dengan perkataan kita. No, sukacita Tuhan mengalir di dalam saya. Sukacita Tuhan itu penuh di dalam saya. Amin. Karena Bapak Ibu tahu waktu semesta ini diciptakan, Tuhan pun pakai perkataan. Amin. Jadilah terang. Tuhan gak begini. Simsalabim. No. Betul Bapak Ibu? Semua yang Tuhan ciptakan, itu dia melepaskan firman. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi waktu kita menghadapi pencobaan, kenapa Alkitab suruh kita untuk anggap itu sebagai suatu kebahagiaan. Itu bukan hanya gini, di dalam pikiran kita, ya anggap Jo ini kebahagiaan. Enggak Bapak Ibu. Itu bukan hanya sekedar kebahagiaan, tapi itu adalah sukacita yang perlu kita lepaskan dari mulut kita. Amin. Kita praktek langsung ya. Semua tangannya taruh di dada. Oke, katakan dengan saya, sukacita Tuhan ada di dalam saya. Sukacita Tuhan penuh di dalam saya. Tapi ngomongnya tolong jangan sambil tegang ya, sambil senyum. Namanya juga sukacita. Cek senyum kiri dan kanan dulu, pastikan dia senyum. Oke, ulang ya. Sukacita Tuhan ada di dalam saya. Oke, good. Sukacita Tuhan penuh di dalam saya. Penuh. Oke, tepuk tangan dulu buat Tuhan ya. Nah yang kedua, respon kita menghadapi pencobaan adalah biar kita menilainya itu sebagai suatu ujian yang akan menghasilkan ketekunan. Sekali lagi, pencobaan yang datang dalam hidup setiap kita yang diizinkan oleh Tuhan, itu sebenarnya ujian yang pada akhirnya akan menghasilkan ketekunan di dalam kita. Bapak Ibu, ketekunan di dalam Tuhan, ketekunan dalam hidup, itu enggak datang dengan sendirinya. Pencobaan yang tadi kita baca, itu yang akan menghasilkan ketekunan. Coba Bapak Ibu evaluasi, bukankah banyak dari kita semakin tekun berdoa, sampai sujud lagi waktu menghadapi pencobaan-pencobaan yang berat. Betul? Halo? Sampai nangis. Waktu nangis kita sampai bilang, Tuhan aku percaya air mataku engkau tampung dalam kirbatmu. Waktu kita ada dalam pemahaman seperti itu, semakin banyak kita nangis. Emang benar, Tuhan tampung air mata kita dalam kirbatnya. Keren loh. Tuhan kita bukan Tuhan yang tidak memperhitungkan air mata kita. Tapi air mata kita ditampung dalam kirbat Tuhan. Yang paling banyak menangis berarti banyak kirbat itu ya. Tuhan pestok kirbat banyak. Tapi yang ingin saya katakan adalah Bapak Ibu, ingat bahwa pencobaan yang diizinkan datang dalam hidup kita itu adalah sebuah ujian. Untuk apa? Menghasilkan ketekunan. Coba kita baca. Yakobus pasalnya yang pertama ayat yang ketiga. Kita lihat beberapa versi Alkitabnya Bapak Ibu. Yang pertama dari Amplified Bible dulu. Dikatakan begini, bahasa Indonesianya bilang, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kalau dalam Amplified Bible bilang begini Bapak Ibu. Yakinlah bahwa ujian imanmu melalui pengalaman menghasilkan ketekunan. Di dalam tanda kurung, ketekunan itu yang membawa kita sampai kepada kedewasaan rohani dan kedamaian batin. Bayangkan loh, ketekunan yang menghasilkan kedewasaan rohani dan kedamaian batin. Jadi kedamaian yang datangnya bukan dari luar, tapi sudah ada di dalam kita. Bayangkan kalau kita sudah sampai di level ketekunan seperti itu, maka apapun yang ada di luar kita, segala situasi perubahan yang bisa saja terjadi dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, dalam keadaan keuangan kita, itu tidak akan lagi mempengaruhi damai kita. Sebab apa? Damai kita sudah damai yang dari dalam batin kita. Coba kita lihat lagi dari versi PTT ya, PTT. Coba ditampilkan. Oke, Bapak Ibu. Di dalam kita nggak usah baca bahasa Inggris ya, terlalu panjang. Dalam Alkitab itu kan ada beberapa terjemahan. Yang biasa kita pakai itu terjemahan baru, TB. Yang juga sekarang mulai ngetop firman Allah yang hidup. Tapi dari versi bahasa Inggris ada yang bagus Bapak Ibu. Namanya terjemahan TPT. Saya baca ya. Ini yang 1 Korintus 10 ayat 13, sorry. 1 Korintus 10 ayat 13, tidak sempat dicantumkan, boleh? Kita lihat dulu yang sebelumnya dalam bahasa Indonesia. Coba kita baca dulu ini ya Bapak Ibu. Kita baca sama-sama, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab
Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan apa? Memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Kita perhatikan ayat ke-13 ini Bapak Ibu. Bahwa semua pencobaan yang tadi kita baca di Yakobus ditegaskan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus bahwa semua pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Katakan dengan saya, pencobaan biasa. Ingatkan kiri kananmu, biasa kuah itu. Oke? Baru kemudian dikatakan lagi pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Dengan kata lain, semua pencobaan kita kalau sampai saat ini masih kita pikul, masih kita alami, berarti itu semua Tuhan tahu bahwa itu masih dalam taraf kekuatan kita. Karena kalau di luar daripada kekuatan kita, sudah ada itu dia pasti. Berarti kalau masih ada, masih dalam taraf kekuatan kita. Firman Tuhan yang bilang. Sebab, kenapa itu bisa terjadi? Sebab Tuhan setia. Ia tidak akan membiarkan setiap kita dicobai melampaui kekuatan kita. Betul yang saya bilang tadi Bapak Ibu? Kalau kita masih jalani pencobaan yang lagi kita jalani, berarti itu masih dalam taraf kekuatan kita. Tuhan tahu kita masih mampu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Coba kita lihat terjemahan PTT ya Bapak Ibu. Coba kita lihat. Nah TPT sorry. Kita semua mengalami saat-saat ujian. Ini terjemahan TPT-nya. Yang normal bagi setiap manusia. Tetapi Tuhan setia kepada Anda. Dia akan menyaring. Ini Tuhan saring nih. Dan menyaring tingkat keparahan, sifat, dan waktu dari setiap ujian. Jadi begini, Tuhan kapan nih ujian datang tiba-tiba dong. Kitanya tidak siap, kasihan Tuhan sosari. Berarti Tuhan tahu waktunya tepat. Amin. Jadi kita nggak usah komplain lagi sama Tuhan kalau pencobaan datang. Oke? Karena kita tahu Tuhan pasti, kita lihat lanjut ya, tahu waktunya. Karena Tuhan saring. Dan setiap ujian adalah kesempatan untuk lebih mempercayai Tuhan. Untuk lebih mempercayainya. Jadi setiap ujian yang datang, pencobaan tadi, perasmos tadi datang itu dalam hidup kita. Itu supaya kita lebih mempercayai Tuhan. Karena bersama setiap cobaan, Tuhan telah menyediakan bagi saya dan saudara jalan keluar yang akan membawa kita keluar dari pencobaan itu dengan kemenangan. Boleh tepuk tangan untuk Tuhan kita? Jadi tetap ujung-ujungnya menang. Sama dengan kuat orang bawa uni film Bapak Ibu. Saya belum nonton film Mission Impossible sih. Tapi katanya part 1. Tapi saya yakin mau part 1, part 2 tetap barol pasti menang. Bapak Ibu nonton Marvel semua film ujung-ujungnya barol pasti menang. Walaupun ada yang barolnya mati tapi menang. Senggol kiri kananmu bilang menang kuat orang. Oke? Pasti orang menang. Tepuk tangan untuk Tuhan kita yang memberikan kemenangan tentu saja. Berikutnya yang terakhir Bapak Ibu. Mari kita berespon selain bahwa ujian itu menghasilkan ketekunan. Biar dalam pola pikir kita taruh bahwa ketekunan akan membawa kita kepada kedewasaan. Kita tahu bahwa tujuan kekristenan itu bukan nanti mati masuk surga. Ibu Gembala telah berulang kali mengulang. Bapak Ibu yang belum ikut somlah supaya ini terakhir ya diumumkan karena besok sedih sudah mulai, belum terlambat untuk mendaftar. Nanti Bapak Ibu akan belajar bahwa tujuan kekristenan itu bukan mati masuk surga sebenarnya. Karena pasti otomatis masuk surga semua kuat. Ini dia. Amin. Ada yang masih ragu? Nanti kita akan tumpang tangan sebentar. Kalau masih ragu juga, kita ramai-ramai tumpang tangan. Kalau masih ragu juga, kita tumpang kaki. Pasti dia sadar ya. Nah, tujuan kekristenan yang esensi sebenarnya Bapak Ibu adalah serupa dengan Tuhan. Maksudnya serupa dengan Tuhan apa? Mature, dewasa dalam Tuhan. Nah, ketekunan di dalam setiap ujian pencobaan yang kita alami, itu akan menghasilkan ketekunan. Mari coba kita bedah ayat yang keempat ini. Yakobus pasal yang keempat. Kita kembali ke Yakobus ya Bapak Ibu ya.
Ayat yang keempat, yuk kita baca sama-sama kembali. 2, 3. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Kata sempurna di sini bukan berarti karena pencobaan-pencobaan yang torang alami dan respon kita benar, itu orang jadi sempurna. Tuhan banget. Itu berproses Bapak Ibu. Tetapi kata sempurna sebenarnya dia pakai kata Yunani teleios. Teleios punya arti mature atau dewasa. Jadi lewat ujian-ujian yang kita alami Bapak Ibu, pencobaan tadi, perasmos, kita semua sama Tuhan lagi dibentuk untuk jadi dewasa. Ini anak sama dengan anak-anak. Anak-anak itu, saya ada anak 3, masih kecil-kecil semua. Bingung kadang-kadang mau mendengar yang mana. Satu yang didengar diberikan keinginannya, yang satu menangis maraju. Itu kita bujuk, yang satu maraju. Bahkan dalam hal mau dipeluk saja, ini baru tadi malam saya alami, habis bikin khotbah di sebuah tempat dan tiba-tiba mereka datang jemput bersama dengan istri saya. Semua mau saya peluk, tiga-tiganya Bapak Ibu. Bagaimana bisa saya peluk mereka tiga-tiganya? Kenapa mereka begitu? Karena mereka masih anak-anak. Tuhan pun mau melatih kekristenan kita. Bapak Ibu sorry to say, masuk gereja setiap hari Minggu itu belum menjamin kedewasaan. Tapi biasanya kedewasaan terbentuk pada waktu pencobaan. Ujian itu datang dalam hidup kita. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saya punya iman yang besar. Saya punya iman yang bisa memindahkan gunung. Itu bagus. Tapi tingkat kedewasaan terbentuk begini. Saya tetap akan percaya sekalipun gunungnya enggak pindah. Emang kenapa kalau gunungnya enggak pindah? Amin. Kita punya iman yang besar, kita punya iman yang bisa memindahkan gunung, itu baik. Tapi saya tanya, bagaimana kalau gunungnya enggak pindah? Kita akan kehilangan kepercayaan kita? No. Sadrak, Mesat, dan Abednego telah membuktikan iman yang dewasa. Tuanku Raja, kami percaya Tuhan kami sanggup lepaskan kami. Itu iman kebanyakan orang percaya. Tapi yang paling saya suka perkataan selanjutnya. Andai kata Tuhan gak tolong kami. Emang kenapa? Bahasa lainnya. Kami tidak akan menyembah patung emas yang Tuhan kudirikan. Itu iman yang dewasa. Bapak Ibu Jemaat Betani, saya ajak setiap kita yuk. Kita berdoa, kita berharap. Saya setuju. Amin, praise the Lord. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan jawab. Tapi kalaupun belum Tuhan jawab. Bisakah kita berkata, Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Amin. Ayo kita sampai di level kedewasaan. Nah, kedewasaan ini terbentuk salah satunya lewat pencobaan Bapak Ibu. Lewat ujian yang Tuhan izinkan datang. Bukan hanya kedewasaan, tapi berikutnya coba kita lihat. Kan menjadi sempurna. Jadi kita sudah tahu ya bahwa sempurna itu merujuk kepada kekedewasaan. Kedua, utuh. Bahasa Yunaninya agak susah Bapak Ibu. Holokleroi. Ingat saja begini. Utuh ini punya makna lengkap, komplit, dan gak ada yang kurang. Itu loh kalau Tuhan izinkan datang ujian dalam hidup kita. Supaya kita jadi komplit, lengkap. Bukan cuma penuh dengan hikmat, tapi penuh dengan pengalaman bersama dengan Tuhan. Coba Bapak Ibu, coba evaluasi hidup setiap kita. Bukankah kebanyakan dari kita jadi berhikmat, jadi lebih bijaksana lewat pencobaan-pencobaan yang kita alami. Jadi komplit Bapak Ibu. Secara rohani, secara jasmani kita komplit. Cara berpikir kita jadi lebih tajam. Pada waktu kita banyak menghadapi pencobaan-pencobaan. Masa sukar itu baik loh Bapak Ibu. Makanya gini, kalau memang belum genap waktu Tuhan menyelesaikan semua pencobaan yang datang dalam hidup kita. Sorry saudara, berarti itu pasti ada maksud Tuhan. Bapak Ibu tahu Michael Jordan? Michael Jordan itu punya target, kalau saya tidak salah ya, 5.000 tembakan dalam sehari. Makanya dia jadi hebat, pemain basket yang paling hebat di Amerika pada zamannya. 5.000 tembakan sehari itu target dia. Andai kata belum genap, jadi misalnya ada pertandingan nih Bapak Ibu. Ya, dia tembak-tembak, belum genap nih. Pada waktu semua pulang, dia belum pulang. Ini kisah nyata Bapak Ibu ya, saya tidak mengarang. Bapak Ibu boleh googling silakan. Michael Jordan bilang sama yang penjaga stadion itu. Oke, tolong izinkan saya untuk menyelesaikan target tembakan saya. Karena masih banyak tembakan yang belum saya selesaikan. Jadi kalau masih sisa berapa dia akan selesaikan itu. Dia cuma minta beberapa lampu yang dinyalakan untuk dia bisa melakukan tembakan. Makanya dia jadi hebat Bapak Ibu. Betul?
Menderita enggak? Menderita. Nah, maksud saya adalah kita pun kalau memang belum genap target tembakan yang Tuhan sudah siapkan dalam hidup setiap kita, masih ada hal-hal yang harus kita alami. Pencobaan-pencobaan yang berat. Tapi at least Bapak Ibu, dari ayat yang kita baca tadi di 1 Korintus 10 ayat 13, firman-Nya berjanji, Dia setia. Dia akan kasih kita kekuatan supaya kita bisa menanggungnya. Jadi bukan cuma sempurna, tapi juga utuh, tapi juga tak kekurangan suatu apapun. Ternyata tak kekurangan suatu apapun itu merujuk atau nothing lacking, itu artinya begini Bapak Ibu. Jaminan untuk saya dan saudara tidak usah takut. Ada pencobaan-pencobaan yang kita alami yang bagi kita itu berat. Kita dijadikan dewasa, kita dijadikan lengkap, komplit, tapi kita juga diberikan jaminan untuk kita nggak perlu takut. Tuhan pegang kendali atas segala sesuatu Bapak Ibu. Saya nggak tahu rumah tanggamu seperti apa saat ini. Saya nggak tahu juga bisnis usahamu seperti apa saat ini. Atau kesehatanmu. Tapi dengar Bapak Ibu, Tuhan pegang kendali atas segala sesuatu. Alkitab atau bahasa Manado bilang, batenang. Amin. Bilang dulu kiri kananmu, batenang Joko. Tuhan pegang kendali. Oke. Nah biasanya sesudah kita lewati pencobaan atau ujian ini, kita baca di Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa di antara saudara yang mengasihi Tuhan, boleh angkat tangan? Berarti ini firman buat kita semua. Amin. Lanjut. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Siapa di sini yang yakin bahwa dirinya terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan, boleh angkat tangan? Berarti ayat ini buat setiap kita. Amin. Kapan kita tahu bahwa ujian, tantangan, penderitaan, pencobaan yang datang dalam hidup kita, itu pada akhirnya mendatangkan kebaikan bagi kita. Biasanya begitu kita selesai lewati. Oh katu, Tuhan pe maksud kote begini. Oh katu, kita tahu sekarang. Kapan? Pas sudah lewat. Tapi kita sudah belajar firman Tuhan Bapak Ibu. Enggak mesti nanti selewat baru kita tahu. Memang ada beberapa hal yang akan kita tahu sesudah kita melewati dan mengalaminya. Tapi biarlah juga begini Bapak Ibu. Dari sekarang kita sudah mulai mengerti dan memahami. Kalau ada pencobaan-pencobaan yang datang dalam hidup kita. Itu sebenarnya Tuhan lagi mau mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Amin. Boleh kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang besar. Yang terakhir Bapak Ibu, biarlah respon kita menghadapi pencobaan. Tolong multimedia slide terakhir. Oke, baca sama-sama 2, 3. Bersyukurlah. Gak ada yang lain Bapak Ibu. Tapi tolong jangan anggap remeh kekuatan bersyukur. Ingat Bapak Ibu, mujizat Tuhan kerjakan atas 5.000 orang yang membutuhkan makanan. Dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Tapi yang saya tangkap sebenarnya bukan 5 roti dan 2 ekor ikannya. Tapi pada waktu Tuhan mengangkat 5 roti dan 2 ekor ikan. Tuhan mengangkat ke sorga. Alkitab katakan, Tuhan Yesus mengucap syukur ke atasnya. Mungkin pada waktu kita ada dalam pencobaan tentang keuangan dan lain sebagainya. Yang ada pada kita cuma 5 roti dan 2 ekor ikan. Bapak Ibu, kita angkat kepada Tuhan. Kita bersyukur. Amin. Jangan bersungut. Ya Tuhan, cuma kasih yang ini 5 roti, 2 ekor ikan. No Bapak Ibu ya. Kita mengucap syukur ke atasnya. Jangan anggap remeh mengucap syukur atau bersyukur. Bapak Ibu tahu Ayub bisa melewati masa sukar selama 9 bulan. Pada waktu dia mengalami proses penderitaan di awal. Ayub tidak bersyukur. Tidak bersungut. Tapi Ayub bilang apa Bapak Ibu? Tuhan yang memberi. Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Betul? Nggak usah ditambah ya, dari rukun Komelembuai. Bukan ya, itu di Krans itu Bapak Ibu ya. Udah pernah dengar ceritanya yang itu? Belum pernah dengar? Mau saya ceritakan? Jadi satu kali ada seorang pala yang dipilih waktu itu di sebuah desa. Pala ini sangat penuh dengan, supaya kita agak-agak rileks sedikit ya Bapak Ibu ya. Karena masih 1 jam ke depan khotbah saya. Enggak bercanda. Pala ini, dia tuh
Orangnya tuh pendiam. Saking pendiamnya, masyarakat jadi berpikir, hei, orang pilih dia jadi pala. Dia ini berwibawa sekali. Padahal ternyata sebenarnya dia pendiam banget karena memang dia juga tidak cakap dalam berbicara. Akhirnya dipilihlah dia. Waktu dia dipilih Bapak Ibu ada kedukaan. Biasalah pala tentu diminta untuk memberikan sambutan mewakili pemerintah. Berdirilah dia. Semua hening. Seperti saat ini Bapak Ibu, hening. Mau dengar, orang semua mulai baku bisa di belakang. Orang mau dengar itu orang pepala. Pertama kali dia berbicara, mar pasti powerful. Iyo Kang, itu pala. Pala langsung bilang, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Hening Bapak Ibu, wih langsung tepuk tangan semua. Apa tuh tak bilang, nyandak salah tuh orang ada pilih nih pala nih dia. Dia pakai kata-kata sederhana, mar penuh dengan makna. Firman Tuhan yang dia lepaskan. Iyo memang luar biasa tuh orang pepala. Mar dia pesala Bapak Ibu, ini pala lanjutkan. Dari rukun kumelembuai matoling atas. Jadi ini pala cuma ada lihat di krans tuh kata-kata. Tapi kalau kita belajar dari firman Tuhan dan firman Tuhan tidak pernah salah. Amin Bapak Ibu. Kita tetap bersyukur dan percayalah kuasa ucapan syukur pasti menjadi bagian setiap kita. Mari kita bangkit berdiri yuk Bapak Ibu. Kita datang sama Tuhan yuk. Memang pencobaan akan datang Bapak Ibu. Saya yakin bukan hanya kepada beberapa orang, tapi kepada semua kita. Amin. Ibu Nini pasti ada pencobaan yang lagi dihadapi. Pak Nixon pasti. Torang Pemam juga pasti. Semua. Pak Ralfi, Mam Uce. Saya pun ada aja pencobaan-pencobaan yang datang. Coba Bapak Ibu lihat sebelah kiri dan kananmu. Coba lihat dia. Ada kan wajah-wajah yang penuh dengan pencobaan Bapak Ibu? Memang begitulah dunia. That's life. Itulah kehidupan Bapak Ibu ya. Yuk kita datang sama Tuhan yuk. Biar nanti Tuhan yang baharui dan pulihkan setiap kita. Haleluya. Kita naikkan pujian yang tadi. Lingkupiku Biar Kau yang melingkupi kami dengan sayap-Mu Tuhan. Sayap-Mu jadi perlindungan bagi setiap kami Tuhan. naungiku Haleluya Yesus. dengan kuat. Sekali lagi kita katakan dengan iman kita. Tuhan lingkupi setiap kami. Kami butuh Engkau Tuhan. Semua kami anak-anak-Mu pada siang hari ini kami butuh Engkau. Sayap-Mu Naungi kami Bapa. Praise the Lord. Haleluya. dengan kuasa. Dengan iman katakan. Di saat badai bergelora, Waktu badai bergelora Tuhan, kami akan terbang bersama-Mu. Haleluya. bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Bapak Ibu, lagu ini merujuk kepada Raja Wali sebenarnya. Anak Raja Wali terhadap induk Raja Wali. Raja Wali adalah satu binatang yang persis mirip dengan kehidupan kekristenan kita. Dari masih kecil Bapak Ibu. Waktu bulu-bulu tebal, bulu-bulu yang dipakai untuk terbang, Raja Wali belum keluar. Bapak Ibu tahu cara induk Raja Wali membuat supaya bulu-bulu kasar untuk belajar terbang itu bisa tumbuh. Caranya bagaimana? Induk Raja Wali dengan sengaja seolah-olah membiarkan anak Raja Wali kedinginan. Biasa kan dierami karena sarang Raja Wali itu kan biasanya di bukit batu yang tinggi. Dibiarin sama induk Raja Walinya. Kelaparan, anak Raja Wali bisa kalau pakai bahasa manusia, "Mama di mana? Tolong saya dingin, saya lapar." Tapi tahu nggak Bapak Ibu? Ternyata itu perlu dilakukan karena hanya dengan melewati proses seperti itu,
hormon dalam tubuh anak Raja Wali itu bisa bekerja. Hormon itu yang bisa membuat keluar bulu-bulu kasar yang nanti dipakai belajar terbang. Itu Tuhan kadang-kadang dalam hidup kita. Selesai ujiannya, nggak apa-apa ya berdiri sebentar Bapak Ibu. Enggak, udah keluar, udah bisa belajar terbang, baru kepak-kepak. Sama induk Raja Wali sengaja didorong, digoyang bangkitkan isi sarang. Ada di Alkitab bilang begitu. Supaya karena sarangnya kan banyak ranting-ranting keras. Anak Raja Wali kan keluar. Setelah itu didorong, pah. Mama tolong, mati kita ini. Saya nggak mungkin lompat Bapak Ibu ya terlalu tinggi. Tapi nggak ada sejarahnya. Di National Geographic pun mencatat bahwa ada anak Raja Wali yang mati, jatuh karena induk Raja Wali terlambat menyelamatkan. Gak ada sejarahnya. Burung aja bisa begitu. Apalagi itu orang Tuhan. Udah selesai ujiannya? Masih mau lanjut gak apa-apa berdiri? No. Ya tadi yang kita lagu nyanyikan. Waktu badai menerjang. Hanya Raja Wali. Gak usah panik. Tinggal mengepak. Badai akan membuat Raja Wali terbang lebih tinggi. Badai datang dalam hidup kita, saya yakin dan percaya. Itu bukan untuk menghancurkan kita, tapi untuk membuat kita terbang lebih tinggi. Mari rubah cara pandang kita, mari rubah cara berpikir kita. Selesai sampai di situ? No. Ada yang namanya ujian paruh waktu. Itu paling berat Bapak Ibu. Paruhnya jadi tumpul, bulu-bulunya udah mulai rontok, dia udah gak bisa terbang. Di sini ada Raja Wali yang gak siap. Ada yang mati, kenapa? Dia menganggap dia bisa dengan kekuatannya. Dia keluar untuk terbang. Banyak yang mati di ujian paruh waktu namanya. Tapi ada Raja Wali yang memutuskan. Berdiam di bukit batu. Dia rontokkan itu paruhnya. Dia rontokkan semua bulu-bulunya. Dia, ini burung nih Bapak Ibu. Hanya bisa berharap kepada yang Maha Kuasa. Nggak bisa cari makan untuk terbang. Ada burung-burung yang lain. Dia hanya bisa berharap kepada Tuhan. Kepada yang Maha Kuasa. Untuk yang lain datang bawa makanan. Sampai bulu-bulu kasarnya kembali keluar. Sampai paruhnya kembali menjadi tajam. Biasanya 150 hari prosesnya. Sekitar 5 bulan. Gak gampang. Tapi biasanya kalau ada anak Raja Wali yang melewati proses ujian paruh waktu. Dan dia menang. Usianya misalnya 30 tahun nih dapat ujian. Ketambahan 30 tahun. Jadi 60 tahun umurnya. Wow. Ada situasi yang sukar yang lagi kita alami. Jangan-jangan ujian paruh waktu. Sabar Bapak Ibu. Berharap sama Tuhan. Dan lihat, Dia akan membuat kita justru terbang lebih tinggi. Dia akan membuat kita bisa melewati semua proses yang lagi kita alami. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini. Engkau mengajar kami, untuk kami Tuhan punya respon yang benar terhadap pencobaan. Ampuni kami Tuhan kalau mungkin kami bersungut-sungut. Kalau mungkin kami kecewa, kalau mungkin kami tawar hati dengan setiap pencobaan yang kami alami. Tapi kami sudah dengar firman-Mu saat ini. Tuhan, kami mau bersyukur. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu bolehkah angkat suaramu katakan terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita bersyukur sama Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih, mari angkat suaramu katakan kepada Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau setia. Apapun yang lagi engkau alami saat-saat ini, pencobaan yang berat, dengar kita punya Tuhan yang setia. Dia akan memberikan kekuatan kepada setiap kita pada siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Engkau baik Tuhan. Sampai selama-lamanya Engkau baik. Kalau kami Engkau izinkan untuk melewati setiap pencobaan, ujian, kami sudah dengar firman-Mu. Engkau sementara menguji nilai apa yang ada pada kami. Engkau sementara mau melatih kami untuk kami menjadi tekun. Engkau sementara mau melatih kami untuk kami bisa sampai pada kedewasaan secara rohani. Sehingga kami lengkap Tuhan. Kami punya keyakinan bahwa ada jaminan untuk kami tidak perlu takut dengan situasi apapun. Karena Engkau Tuhan telah terbukti selalu setia dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang telah mengingatkan kami. Setiap kami meyakini kalau toh ada pencobaan, ujian yang harus kami hadapi, kami jalani.
Kami percaya dengan iman. Tuhan Engkau setia, Kau pasti memberikan kekuatan bagi kami. Bahkan Kau pasti memberikan kepada kami jalan keluar sehingga kami dapat menanggungnya. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Bapa. Teguhkan firman-Mu dalam hati dan kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang bersyukur kepada Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati saudara, silakan duduk. Puji Tuhan, dan saat ini kita akan memberikan korban syukur persembahan. Dan sebelum kita memberikan persembahan, Bapak Ibu Saudara boleh persiapkan persembahannya yang akan mengembalikan milik Tuhan, perpuluhan. Ada persembahan-persembahan taburan yang lain, persiapkan persembahannya dan mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah dilepaskan Tuhan buat kami siang hari ini. Tuhan, kami tahu, kami percaya bahwa pencobaan-pencobaan yang kami alami itu pencobaan biasa yang tidak akan pernah melebihi kekuatan kami. Terima kasih, kami tahu, kami percaya firman sudah dilepaskan buat kami. Doa kami teguhkan firman-Mu dalam hidup kami sehingga kami percaya kami akan keluar lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, siang hari ini kami diberikan kesempatan untuk membawa korban syukur persembahan. Tuhan, kami sadar semua berkat yang kami punya itu berasal dari Tuhan. Kami beri, kami bawa dengan hati yang bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersama berkata, amin. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku transfer, Kau Allahku. Lingkupiku, mari bangkit berdiri. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku Tuhan, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Haleluya, haleluya. Hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, sebab Engkau telah hadir bersama-sama dengan kami di siang hari ini. Dan kehadiran-Mu Tuhan membawa kami lebih lagi memahami dan mengerti bahwa ketika kami ada dalam pencobaan-pencobaan, Tuhan kami tidak pernah meninggalkan kami. Tetapi Tuhan yang kami sembah itu setia selalu dalam seluruh kehidupan kami.
Dimanapun Tuhan kami berada, apapun Tuhan yang sedang kami hadapi hari-hari ini, kami tidak mengerti apa yang sedang dihadapi oleh kami semua yang hadir di tempat ini. Tapi kami percaya Tuhan sudah hadir dan Tuhan ada, Roh Kudus ada dalam kehidupan kami. Memperjelas semua kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pada siang hari ini. Sebab itu Tuhan, materaikan semua kebenaran firman Tuhan yang kami terima pada siang hari ini. Sebab kami menyadari bahwa betapa Engkau sangat mengasihi kami, betapa Engkau sangat menyayangi kami Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah biarkan kami jalan sendiri. Tetapi janji Tuhan bagi kami bahwa Engkau Allah Immanuel yang selalu menyertai kami. Sebab itu kami tidak takut. Sebab itu kami tidak khawatir. Sebab kami menyadari benar-benar Tuhan bahwa masalah, pergumulan, tekanan hidup apapun yang kami hadapi, tidak ada yang sebesar kuasa Allah. Tidak ada yang sebesar Allah yang kami sembah, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kalau Sadrak, Mesak dan Abednego bisa berkata bahwa sekalipun Allah yang kami sembah itu tidak akan menolong kami tidak akan menyembah patung yang Raja buat. Kami juga Tuhan, biarlah kami punya mental yang kuat. Kami punya kekuatan seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Karena kekuatan yang kami punyai bukan kekuatan yang dari luar, tetapi kekuatan yang kami punyai, kekuatan yang dari dalam. Karena Roh Allah ada dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, hari-hari berjalan ke depan ini, kami hanya menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terus pegang tangan kami Tuhan. Biarlah Tuhan terus membawa kami kemana Tuhan pergi, di situ kami berada. Sebab kami rindu supaya benar-benar kehidupan kami menjadi serupa dengan-Mu Tuhan. Sebab keserupaan dengan Kristus itu menjadi tujuan utama, menjadi esensi dalam kehidupan kami. Sehingga waktu kami tiba di garis akhir, kami akan sama-sama dengan Bapa yang kami sembah, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini jatuh di tanah yang baik dari setiap pribadi lepas pribadi yang hadir pada siang hari ini. Sehingga Tuhan yang terus akan menuntun langkah-langkah kami. Roh Kudus yang akan mengatur setiap jalan-jalan kami. Sehingga apa yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan berkati Tuhan Pastor Fani, Tuhan yang sudah membagikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan pakai terus Tuhan Pastor Fani menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi saluran-Mu. Dimanapun Tuhan kakinya melangkah, di situ ada kehadiran Tuhan, di situ ada kuasa Allah yang dicurahkan. Bahkan Tuhan terus pertajam semua pewahyuan yang dia terima daripada-Mu Tuhan. Sehingga waktu Tuhan dia berbicara Tuhan benar-benar kuasa itu nyata. Dan setiap orang yang mendengar kebenaran firman, mereka jumpa secara pribadi dengan Tuhan. Berkati kesehatan, kekuatan, hikmat, keluarganya, istri, anak-anak ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam naungan kepak sayap Tuhan. Bahkan semua kami yang hadir pada siang hari ini, semua kami juga ada dalam pengawasan Tuhan. Kami semua ada di dalam jangkauan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Hari ini Tuhan, kami mau berseru kepadamu, Engkau Aba kami, Engkau Bapa kami, Engkau Papa kami, Engkau Dedi kami, Engkau segala-galanya bagi kami Tuhan. Dan kami menyadari bahwa itulah Tuhan yang selalu memegang tangan kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami juga berdoa untuk Ibu Gembala Tuhan. Biarlah terus Tuhan Engkau berikan Ibu Gembala kami kesehatan, kekuatan, hikmat, kemampuan ilahi. Kasih karunia demi kasih karunia diberikan kepada Ibu Gembala. Pertajam terus Tuhan pewahyuan yang dia terima daripada-Mu. Bahkan suami Tuhan, Pak Ian, anak-anak, cucu, seisi rumah yang ada juga mengalami berkat yang sama. Tuhan terima kasih Tuhan, kami bersyukur siang hari ini yang kami percaya ketika kami ada di tempat ini menerima kebenaran firman Tuhan, maka seluruh seisi rumah kami juga
mengalami juga berkat yang sama. Seisi rumah kami beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami mengangkat tangan dan kami lepaskan berkat untuk bangsa kami, Amin. negara kami, daerah, kota yang kami cintai Manado. Kami percaya Tuhan bahwa rancangan Allah bagi bangsa, daerah dan kota kami adalah damai sejahtera, sukacita. Bahkan Tuhan, kesejahteraan itu ada di kota kami. Engkau akan buat kota kami ini menjadi kota yang ternama, termasyur dan terpuji. Karena ada Tuhan, anak-anak-Mu yang siang malam berseru kepadamu untuk kesejahteraan kota ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kau sudah melawat kami, Kau sudah menjamah kami. Dan hati kami telah terbuka dengan kebenaran dan kebenaran mengambil bagian sepenuhnya dalam hidup kami. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dan pada akhirnya Tuhan, sebelum kami berpisah dari tempat ini, kami akan terima berkat yang dari Tuhan. Mari umat Tuhan, bukalah hatimu, angkat kedua belah tanganmu, angkat wajahmu dan terimalah berkat Tuhan. Umat Tuhan, pulanglah. Jadilah terang di mana Tuhan tempatkan engkau. Jadilah garam di mana Tuhan percayakan segala sesuatu bagimu. Sehingga engkau menjadi utusan-utusan Kristus kemanapun engkau pergi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera yang berlimpah-limpah, itu menjadi bagian kita semua. Semua yang terima berkat pada hari ini, sama-sama kita naikkan pujian. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku